الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu petang ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm setelah kita tunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada bulan yang lalu saya telah membahas mengenai bagaimana Abul Anbiya yang namanya disebut Ibrahim alaihissalam telah dikenal oleh semua agama meskipun dalam pelafalan yang berbeda. Di dalam Al-Quran beliau disebut dengan nama Ibrahim atau Ibrahim. Itulah sebabnya kita boleh membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ayat itu termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Nama di situ tercantum Ibrahim atau juga dibaca Ibrahim. Satu tokoh ini dilafalkan dengan dua cara sebagaimana qiraah sab'ah yang kita tahu. Kalau nama Ibrahim merujuk pada satu tokoh yang sama, para nabi ketika menerima wahyu juga menyebut dalam lafal bahasa mereka, yakni dengan sebutan Abraham. Dalam bahasa Ibrani beliau disebut Abraham, dalam bahasa Arab disebut Ibrahim atau Ibrahim. Jadi kalau ada di antara kita yang mengaku muslim, yang mengatakan bahwa Ibrahim bukanlah Abraham, berarti ngopinya kurang kental. Bagi seorang non-muslim
yang juga mengatakan bahwa Ibrahim dan Abraham itu dua tokoh yang berbeda, berarti larinya kurang jauh. Berarti baik yang muslim maupun yang non muslim memang harus banyak baca supaya tidak miskin literasi. Hanya persoalan Ibrahim dan Abraham, kemudian mereka kesulitan untuk mencari data. Padahal Quran jelas menyebutkan Ibrahim dan Ibrahim. Sedangkan istilah Ibrahim itu sah termaktub dalam Quran dan ada kaitan dengan Abraham. Kalau sudah tahu seperti itu, lihat ayat 129. Ibrahim atau Ibrahim atau Abraham munajat kepada Tuhannya agar dari keturunannya melalui Ismail muncul seorang nabi besar yang dengan kode sebutan rasulan itu menjadi kenyataan. Dan kita tahu ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Berarti rasul yang dimaksud itu adalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, ayat itu munajat Ibrahim kepada Tuhannya. Ibrahim tahu siapa tokoh yang dimaksud, siapa nama tokoh yang dimaksud. Tapi Ibrahim begitu adabnya kepada Tuhan, maka beliau enggan untuk menyebutnya. Dan Allah juga tahu apa sebenarnya yang diminta oleh Ibrahim, siapa tokoh yang dimaksud, dan namanya pun tahu. Jadi yang meminta tahu yang dimaksud, yang diminta juga tahu yang dimaksud. Hanya saja Ibrahim enggan untuk mengucapkan inilah akhlak Ibrahim. Tetapi beliau hanya menggunakan kode. Kodenya itu adalah berkaitan dengan istilah rasulan, dan yang kedua istilah isim dhamir yang dipakai yang diulang sebanyak 5 kali. Dan itu merujuk pada keturunan Ibrahim melalui Ismail. Pengulangan isim dhamir 5 kali itu sebagai bukti, dan memang betul dalam Quran khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya juga diulang sebanyak 5 kali. Perhatikan di ayat 129 itu. Him, hum, him, hum, him. Mereka, di kalangan mereka muncul satu orang. Mereka ini siapa? Keturunan Ibrahim. Melalui siapa? Ismail. Berarti Nabi Ibrahim sebetulnya tahu. Bukan hanya Nabi Ibrahim yang tahu, tapi nabi-nabi yang lain juga tahu. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam jaraknya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 500 tahun. Nabi kita lahir tahun 571 Masehi. Meninggal tahun 632 Masehi. Hitungan Masehi dimulai dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berarti jaraknya jelas 500 tahun. 500 tahun sebelum Nabi kita dilahirkan, diabadikan dalam Al-Quran apa yang telah dinyatakan oleh Nabi Isa sendiri. Nabi Isa berkata apa? Wa ilqala lan nyaritakno nalika Isa ibn Maryam, yakni Isa putrane Maryam. Ini bahasa Madura ini. Ya Bani Israila, he para turunane Israel,
Inni rasulullahi ilaikum, aku iki sak temene utusane Allah marang kowe kabeh. Sampeyan ngerti yang saya maksud di sini? Ini orang Jawa atau orang Banjar? Orang Jawa. Saya ulangi lagi ya. Inni rasulullahi ilaikum. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul bagi kalian semua. Kemudian musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Maksudnya apa? Sesungguhnya aku akan mengabarkan, musaddiqan lima baina yadayya, sesungguhnya aku membenarkan apa yang ada pada kedua tanganku. Kalau secara harfiah, minat Taurah, dari kitab Taurat, maksudnya membenarkan apa yang termaktub dalam kitab Taurat. Wa mubasysyiram bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad, dan sekaligus memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Perhatikan ayat ini sangat penting. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam bisa tahu bahwa tokoh yang akan muncul di masa depan bernama Ahmad. Dari mana bisa tahu? Karena Allah sendiri yang memberitahu. Dan itu merupakan kenangan abadi ketika para nabi diikat dalam satu perjanjian bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nama Ahmad itu identik, merujuk pada satu tokoh tapi disebut dengan dua nama. Nama Ahmad itu nama yang di langit, nama Muhammad itu nama yang di bumi. Nama Muhammad merujuk pada personnya, pribadinya, orang yang terpuji. Sementara nama Ahmad merujuk pada akhlak sifatnya. Sehingga antara Ahmad dan Muhammad itu ibarat satu keping mata uang, ada bagian depan, ada bagian belakang. Itulah yang dikabarkan oleh para nabi. Jadi meskipun jaraknya 500 tahun, tetapi sang tokoh besar ini sudah dikenal oleh para nabi dan disampaikan nama itu kepada umatnya masing-masing, termasuk kepada Bani Israel. Makanya para guru kita berdasarkan kitab tarikh, berdasarkan kitab sirah nabawiyah, mengajarkan bahwa sebelum Nabi dilahirkan, semua orang-orang Yahudi itu migrasi ke kawasan yang disebut kota Yathrib. Saat itu belum bernama Madinah, tapi bernama Yathrib. Nama Yathrib itu sebuah bukti yang tidak bisa dibantah bahwa nama itu sudah ada abad kedua sebelum Quran diturunkan. Dan kita bisa baca, seingat saya pernah sampaikan di sini, ada tokoh dari Romawi yang bernama Claudius Ptolemaeus, lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Berarti ini abad keberapa? Abad kedua. Sudah menulis nama Yathriba dan juga tertulis nama Negran yang bahasa Arab disebut Najran. Juga tertulis nama Makuraba dari kata Makaraba, berarti ini maksudnya kota Makkah. Dan masih banyak kota-kota lain, termasuk kota yang disebut Ma'ariba, yang sekarang disebut Ma'arib, dan Eden. Nama ini juga sampai sekarang abadi, Eden. Bahkan juga tersebut nama kawasan yang disebut Katara, yang sekarang menjadi Qatar. Jadi ini fakta yang tidak bisa diingkari, bahwa nama Yathrib sudah tertulis dalam dokumen abad kedua
dan ketika Quran turun 500 tahun kemudian, justru orang Yahudi paham, ini kota bukan sembarang kota, tetapi tempat turunnya wahyu di masa depan. Hanya masalahnya, mereka itu ingin agar Nabi yang maha dahsyat ini, saya pakai istilah begitu, Nabi yang sangat mulia ini, itu lahir dari kalangan Bani Israel. Mereka mempunyai pemahaman seperti itu. Tetapi faktanya Allah mengirimkan Nabi yang maha dahsyat ini justru lahir bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Bani Ismail. Itulah sebabnya kita baru paham ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran di ayat 128 dari surah Al-Baqarah. Apa yang tertulis di situ? Di situ tertulis, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua dua orang yang tunduk patuh kepadamu, dua orang yang muslim yang layak di hadapanmu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami yang juga muslim, yang tunduk patuh kepadamu. Bahkan secara tegas di situ dikatakan, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dari keturunan kami menjadi satu ummah yang juga tunduk patuh di hadapanmu. Ila akhirih ayat. Cuma di situ penegasannya, Nabi Ibrahim minta munajat kepada Tuhannya agar keturunannya dari Ismail itu menjadi satu bangsa yang besar, menjadi satu ummah yang tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini ternyata juga tercantum di sini. Apa ini? Ini tulisannya Arab tapi bukan Quran. Kalau dibaca Al-Kitabul Muqaddas. Apa itu Al-Kitabul Muqaddas? Ai kutubil ahdil qadim wal ahdil jadid. Kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru bil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Kalau ada Bible bahasa Arab, kira-kira ini ditujukan kepada siapa? Orang Kristen Arab. Tidak mungkin orang Kristen Indonesia, ya kan? Tapi orang Kristen Arab. Makanya orang Kristen Arab itu yang ngomongnya bahasa Arab. Tidak mungkin orang Kristen Arab ngomong bahasa Madura, ya toh? Kalau ketemu sesama mereka mesti mengatakan apa? Salamun lakum. Pasti Kristen. Tapi kalau ada orang Arab mengatakan Assalamualaikum, pasti Muslim. Kalau ada orang Arab, wajahnya Arab, jenggotnya tebal, kemudian mereka berkata Naskur li Rabbina ya ikhwani. Naskur li Rabbina, maksudnya apa? Bersyukur atas Tuhan, bersyukur atas nama Tuhan. Itu pasti Islam atau Kristen? Kristen. Bahasanya Arab. Kalau ada yang berkata Alhamdulillah, pasti Muslim. Kalau di sana ada yang berkata Ila Rabbi Yesu al-Masih, ini Kristen atau Muslim? Kristen. Yesu al-Masih. Kalau ada yang berkata Isa al-Masih, berarti Muslim. Jadi jangan terkecoh dengan casing. Walaupun sama-sama bahasa Arab, belum tentu Muslim. Makanya di sini saya ambil contoh. Ada sesuatu ayat yang paralel dengan ayat yang tadi saya baca. Surah Al-Baqarah ayat 128.
Di sini dikatakan demikian. Wa amma Ismail qad sami'tu laka fihi ha ana ubarikuhu wa uthmiruhu wa ukaththiruhu jiddan jidda ithna asyara ra'isan yalid wa aj'aluhu ummah azimah. Sampai tahu artinya? Wa amma Ismail, dan tentang Ismail, faqad sami'tu laka fi, aku sungguh telah mendengarkan permohonanmu itu tentang hal itu. Ha ana ubarikuhu, aku akan memberkati dia. Jadi memberkati siapa? Ismail. Ha ana ubarikuhu, aku akan memberkati dia. Wa uthmiruhu wa ukaththirhu jiddan jidda, aku akan memperbanyak keturunannya dan aku akan melipat gandakan keturunannya sebanyak-banyaknya. Ini janji Tuhan kepada Ibrahim mengenai Ismail. Ada first khot. Apa itu first khot? Ada DP. DP-nya apa? Ithna asara ra'isan yalid, dia akan memperanakkan 12 raja. Aneh kan? Ismail akan melahirkan 12 raja. Sementara yang kita dengar ustadz kita, tidak semua ya, tapi sebagian ustadz kita mengatakan bahwa ibunya Ismail itu bernama siapa? Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar itu kebanyakan yang kita dengar itu budak atau bukan? Budak. Siapa yang mengatakan begitu? Ustadz kita. Ya. Ada sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin seorang yang statusnya budak kemudian bisa melahirkan 12 raja? Dari mana data itu didapat? Ternyata selidik punya selidik, terpengaruh cara pemahaman Kristiani. Padahal tradisi Yahudi sendiri mengatakan Sayyidah Hajar itu bukan budak. Sayyidah Hajar itu adalah Bat Par'o Hayita, putri kandung Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Orang biasa? Bukan. Fir'aun punya anak perempuan yang bernama Hajar, dan Hajar kemudian diberikan kepada Ibrahim, dan nanti Sayyidah Sarah meminta kepada Ibrahim agar diperistri karena Sayyidah Sarah tidak punya keturunan. Dan Sayyidah Sarah berkata, ambillah Hajar supaya dari dia aku punya keturunan. Jadi dinasabkan pada Sayyidah Hajar, sehingga nanti keturunan Ismail punya 2 silsilah. Satu, silsilah secara biologis kepada Sayyidah Hajar, dan silsilah secara yuridis merujuk kepada Sayyidah Sarah. 2. Itulah sebabnya kalau dia itu cucunya Fir'aun, wajar maka dia disebut raja, dan itu first khot. Selain dia disebut akan melahirkan 12 raja, kemudian dikatakan di sini waj'alhu ummah azimah, dan aku akan menjadikan dia bangsa yang besar. Pertanyaannya, yang tertulis di sini sama nggak dengan yang dimaksud Quran? Bahwa Ismail itu keturunannya menjadi satu ummah, sama atau beda? Sama. Berarti yang dikatakan Quran ini bukan sekedar omong kosong, tetapi divalidasi dengan di sini. Masalahnya Nabi ini yang istimewa ini kenapa harus lahir dari Ismail? Bani Israel itu sangat begitu ingin agar yang istimewa ini lahir dari Bani Israel. Itulah sebabnya di kitab ini, ya langsung saja disebutkan anak-anak Ibrahim itu ada 2 yang istimewa. Ya, tetapi redaksinya begini: Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail.
Perhatikan di situ kata kuncinya. Ishak, kemudian Ismail. Kalau menurut Quran bagaimana? Kalau menurut Quran susunannya beda. Susunannya adalah surah Ibrahim surah 14 ayat yang ke-39 dikatakan Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Jadi disebutkan Ismail dulu baru kemudian Ishak. Dari sinilah kita baru paham ternyata yang namanya tahrif, tahu tahrif? Perubahan itu tidak terlalu mencolok. Perubahan itu ternyata hanya menggeser kata saja. Menggeser dari yang di awal digeser di akhir. Yang akhir digeser di awal. Itulah sebabnya ketika Quran datang itu meluruskan pertanyaannya. Dan kita semua pasti bertanya, kenapa yang di sini di Alkitabul Muqaddas nama Ishak didahulukan sedangkan nama Ismail diletakkan di belakang? Kira-kira apa tujuannya dan apa maksudnya? Sedangkan Quran sebaliknya, Ismail diletakkan di awal, Ishak diletakkan di belakang. Apa tujuannya? Kalau seandainya dua-duanya benar, itu impossible. Pasti salah satunya benar. Padahal tidak mengubah nama. Bukan diubah Effendi dan Paijo. Bukan. Tapi tetap namanya Ismail dan Ishak atau Ishak dan Ismail. Tapi urutannya kok berbeda. Apa motifnya? Di sini perlu kecerdasan tingkat tinggi. Ternyata ada motif. Motifnya apa? Yang diletakkan di awal itu berarti yang paling mulia. Yang diletakkan di akhir tidak terlalu mulia. Sehingga mereka ingin yang mulia ini Ishak, dan dari benih Ishak lahir yang ditunggu-tunggu. Ternyata yang ditunggu-tunggu lahir dari Ismail. Disinilah sebetulnya kita belajar betapa Quran itu jeli dan bukan sekedar tuduhan. Quran berkata apa? Mereka yuharrifunal kalimah amma wadhihi. Mereka telah melakukan tahrif. Tahu tahrif? Tahrif itu bukan berarti mengubah rumah jadi istana, bukan. Rumah hurufnya R-U-M-A-H. Istana hurufnya I-S-T-A-N-A. Persis mirip atau beda huruf-hurufnya? Sangat beda. Itu bukan tahrif. Tahrif itu sesuatu yang mirip tapi beda. Susunan katanya sama, hanya digeser saja, digeser. Seandainya ini nggak ada, maka kita kesulitan memahami makna Quran, apa maksud dari tahrif. Jadi tahrif itu bukan sekedar mengubah makna, tapi sekaligus mengubah posisi kata demi kata. Itulah yang terjadi. Dan alhamdulillah, bersyukur dengan adanya Quran ini untuk meluruskan apa yang bengkok. Ya. Sekaligus karena Ishak diletakkan di depan, mereka juga berkeyakinan yang disembelih siapa? Ishak. Di sini tertulis Ishak. Tapi sekali lagi itu merupakan tahrif yang sebetulnya bukan Ishak tapi Ismail. Jadi sebetulnya sederhana cara melakukan verifikasi, dan Quran telah melakukan cara yang tepat untuk mendeteksi mana yang telah menyimpang itu. Kembali pada kitab tarikh tadi. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah banyak sekali tinggal di kawasan Madinah. Waktu itu belum nama Madinah, tapi Yathrib. Orang-orang Yahudi sangat banyak di sana. Tetapi setelah Nabi Muhammad dilahirkan, ternyata lahir dari kalangan Bani Ismail. Sehingga sampai hari ini mereka pun kecewa. Kalau mereka kecewa, berarti mereka masih menunggu yang lain.
Siapa yang ditunggu? Ya, tidak tahu siapa yang ditunggu. Yang jelas sudah lahir. Tapi mereka kesulitan. Siapa lagi yang ditunggu? Sedangkan yang ditunggu sudah lahir. Dan memang masih ada hubungan. Makanya sampai hari ini ada sesuatu yang aneh. Orang-orang Israel kalau menyebut orang-orang Palestina, orang-orang Arab Palestina, itu menyebutnya apa? Bene Dodi. Tahu artinya? Hem Bene Dodi. Hem Bene Dodi. Hem itu mereka. Bene Dodi, Bene itu anak-anak. Dodi paman. Aneh kan? Hem Bene Dodi. Mereka itu anak-anak paman. Siapa yang dimaksud paman di sini? Siapa? Ismail. Jadi mereka mengakui Ismail itu pamannya. Mereka ingin orang besar ini lahir dari Ishak, tapi tidak terjadi. Lahir ternyata dari garis pamannya, yang itu membuat mereka kecewa sampai hari ini. Makanya kalau sampean ke Israel, maksudnya ke Al-Aqsa, perhatikan percakapan mereka itu. Kalau ketemu dengan orang Muslim, mesti mereka Dodi, Bene Dodi, mesti begitu. Saya dengar sendiri, Bene Dodi, paham aku. Jadi yang dimaksud itu kita ini Bene Dodi, anak-anak paman. Itu pesan yang sebetulnya rahasia, tapi sangat betul-betul jelas, deeply meaning, makna yang sangat jelas. Nah, kita sebagai Muslim seharusnya bersyukur. Kenapa bisa begitu? Ini ada sesuatu yang sifatnya keadilan. Saya tanya sekarang, nabi-nabi keturunan Ishak itu jumlahnya sedikit atau banyak? Hah? Banyak. Di antara 25 nabi, hampir sebagian besar itu dari kalangan Bani Israel, alias keturunan Ishak. Tapi dari Nabi Ismail, berapa jumlahnya? Hah? Cuman satu. Apakah ini adil? Mungkin orang yang tidak terlalu paham dengan persoalan kitab suci, mereka mengatakan ini banyak, ini cuma satu, nggak adil. Sebetulnya itu adil. Kenapa saya sebut adil? Kalau nabi-nabi dari keturunan Ishak itu banyak, semuanya itu hanya kopral. Sedangkan yang terakhir ini statusnya bukan kopral tapi jenderal. Paham maksudnya? Berarti seimbang kan? Sampai itu paham atau nggak ngerti? Ini banyak, iya oke banyak, tapi kopral. Sedangkan ini cuma satu, tapi jenderal. Ini keseimbangan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu anaknya atau keturunan dari Ismail. Ismail itu putra dari Sayyidah Hajar. Hajar itu istri kedua. Sedangkan nabi-nabi semua ini yang kopral tadi itu keturunan dari Sayyidah Sarah. Sarah itu istri pertama dari Ibrahim. Perhatikan di sini. Nabi Ibrahim ya punya istri pertama yang bernama Sayyidah Sarah, tapi dapat anak yang kedua, yakni Ishak. Sedangkan Ibrahim juga punya istri yang kedua yang bernama Sayyidah Hajar, tapi dapat anak yang pertama. Jadi ini pertama, istri pertama dapat anak kedua, ini istri kedua dapat anak yang pertama. Inilah keadilan. Coba bayangkan, kalau istri pertama dapat anak pertama, istri kedua dapat anak kedua, kira-kira Sayyidah Hajar up atau down? Down. Dan Sayyidah Hajar juga akan semakin merasa lebih superior. Kenapa? Istri pertama dapat anak pertama. Allah buat keadilan. Istri pertama dapat anak kedua, istri kedua dapat anak pertama. Tapi sama-sama Ismail anak pertama Hajar, Ishak anak pertama Sarah. Inilah keadilan. Baru paham kita.
Ya kan? Kalau sudah demikian, berarti tidak ada yang perlu dimuliakan, siapa yang lebih mulia, siapa yang tidak mulia. Semua sama-sama mulia. Sayyidah Hajar mulia, Sayyidah Sarah mulia, Ismail mulia, Ishak mulia. Jadi kalau Quran menggunakan redaksi Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a, bukan berarti Ismail lebih mulia dibanding Ishak. Ini bukan urutan kemuliaan, ini sekedar urutan kelahiran. Sedangkan di kitab ini Ishak diletakkan di depan, Ismail diletakkan di belakang. Itu bukan urutan kelahiran, itu urutan kemuliaan. Makanya mereka memandang Ishak lebih mulia dibanding Ismail. Cara begini sudah tertulis begini di sini. Kalau kita mengikuti jejak cara berpikir di sini, berarti kita mengikuti jejak Bani Israel. Ada nggak di antara kita yang memahami kayak begitu? Ismail dalam Quran diletakkan di depan, Ishak diletakkan di belakang, berarti Ismail lebih mulia. Ada nggak pemahaman kayak begitu? Siapapun yang keturunan Ismail lebih mulia dibanding keturunan Ishak. Ada nggak yang begitu? Bukan yang di sini, di sono. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Quran itu adil. Saya sampaikan aja apa adanya. Di dalam Quran, Bani Israel ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang menjalankan syariat, ada yang tidak menjalankan syariat. Yang tidak menjalankan syariat, Allah berkata, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina ketika melanggar hukum Sabat. Para ahli tafsir semua sepakat bahwa itu bukan merujuk pada semua Bani Israel, tapi sebagian di antara mereka yang telah melanggar Sabat. Inilah keadilan Allah. Begitu juga sebaliknya. Apakah semua bangsa Arab itu baik? Tidak. Quran membuat nas di antara orang-orang Arab yang sangat kenceng kemunafikannya. Nah, disebutkan kan dalam Quran. Apakah semua orang-orang Arab? Bukan. Jadi orang Arab itu ada yang baik dikatakan baik, yang tidak baik dikatakan tidak baik. Bani Israel yang baik dikatakan baik, yang tidak baik dikatakan tidak baik. Inilah keadilan. Tapi yang kita dengar apa? Kebanyakan Bani Israel itu baik atau tidak baik? Arab itu baik atau tidak baik? Berarti kita selama ini pikiran kita dimanipulasi. Saya sengaja bicara seperti ini supaya kita jangan sampai melenceng dari arah Quran itu. Memang betul mereka sebagian menolak risalah Nabi Muhammad SAW, tapi sebagian menerimanya juga. Contoh sahabat Nabi, ada nggak yang Bani Israel? Siapa dia? Abdullah bin Salam. Saya ambil contoh. Abdullah bin Salam itu rabi Yahudi. Rabi tahu rabi? Rabi itu ulama yang pakar hukum Taurat, beriman terhadap risalah Nabi Muhammad SAW, dan namanya beliau tercantum sebagai salah satu perawi juga di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu sahabat Nabi. Oke. Sekarang istri Nabi, ada nggak yang dari kalangan Bani Israel? Ada. Siapa? Sofiyah binti Huyai. Sampai-sampai Nabi berkata begini. Nabi berkata kepada Sayyidah Sofiyah binti Huyai, katakan kepada Aisyah, engkau putri keturunan Harun, pamanmu Musa, suamimu Muhammad. Itu ucapan Nabi SAW kepada Sofiyah binti Huyai. Memang betul, Muhammad SAW Nabi menjadi suami dari Sofiyah binti Huyai. Harun itu datuknya dari Sofiyah binti Huyai. Musa itu pamannya dari Sofiyah binti Huyai.
Berarti lengkap sudah. Safiyah binti Huyai dapat 3 kemuliaan. Bapaknya Nabi, pamannya Nabi, suaminya Nabi. Itu Safiyah binti Huyai. Tapi nggak pernah kita dengar Safiyah binti Huyai kan? Mungkin ya, ustadznya malu karena dia dari kalangan Bani Israel, sehingga disembunyikan, diumpetin. Ini nggak jujur. Saya nggak tahu karena mungkin asobiahnya tinggi ya barangkali. Tapi saya sampaikan apa adanya. Ada satu lagi, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah bukan Bani Israel, tapi orang Qibti. Statusnya sama dengan Sayyidah Hajar. Dan dia dari kalangan Nasrani, tapi masuk Islam. Safiyah binti Huyai juga begitu. Bani Israel awalnya Yahudi, kemudian masuk Islam. Bukan tetap Yahudi, bukan. Menjadi Muslim karena mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman juga begitu. Dari Parsi. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan mereka semua itu sejajar. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang direndahkan. Semua sama. Dan begitulah keadilan ilahi. Coba seandainya, ini seandainya ya, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari kalangan Bani Israel, kira-kira apa yang terjadi? Bayangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari kalangan Bani Israel. Kira-kira apa yang terjadi? Akan merasa semakin tinggi asobiahnya. Oh, semua berasal dari kami, bangsa Arab rendah. Begitu kan? Allah nggak ingin begitu. Allah nggak ingin begitu. Cuma saya ingin mau sampaikan di sini, mungkin menjadi penelitian lebih lanjut. Sebetulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki 2 jalur. Dari garis bapak itu Bani Ismail, dari garis ibu Bani Israel. Tapi orang Arab melihat garis keturunan itu dari garis ibu atau bapak? Bapak. Makanya yang dominan itu Ismail. Memang begitu. Dari mana kok kita bisa tahu? Ingat, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu istrinya bernama siapa? Salma binti Amr. Perhatikan nama itu. Salma itu bukan bahasa Arab. Salma itu bahasa Ibrani. Sin, lam, mim, ya, tapi nggak ada titik. Ini yang disebut alif maksurah. Huruf alif bengkong kalau orang Jawa mengatakan, ya, Salma. Itu pasti bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Ibraninya tidak disebut Salma, tapi Salome. Tahu Salome? Bahasa Arabnya jadi Salma. Hal saya begini juga dikuatkan dengan Quran. Nama Musa, mim, waw, sin, ya, nggak ada titik. Musa itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Satu lagi, Isa, ain, ya, ada titik, sin, kemudian ya, nggak ada titik, ya kan? Pertanyaannya, Isa Bani Ismail atau Bani Israel? Israel. Musa Bani Israel atau Bani Ismail? Salma Bani Israel atau Bani Ismail? Dari sinilah keadilan, ya. Alhamdulillah, dari garis bapak Ismail, dari garis neneknya, ya, Israel, gabung jadi satu. Tapi orang Arab melihat dari garis bapak, makanya garis ibu nggak dihitung, ya, nggak dihitung. Tetapi ingat, masih nyambung. Nah, itulah sebabnya sebetulnya orang Yahudi itu mau menolak, bingung, mau menerima juga bingung. Tapi mereka punya keinginan harus dari garis bapak itu Bani
Israel. Ternyata hanya garis ibu. Sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu punya ayah enggak? Enggak punya ayah. Tapi punya ibu enggak? Punya. Siapa ibunya? Maryam. Maryam itu Bani Israel enggak? Iya. Tapi kenapa orang-orang Yahudi, Bani Israel menolak Nabi Isa? Karena dari jalur ibu enggak dipakai. Pengakuan nabinya ditolak. Harus dari garis bapak. Sampai hari ini mereka tolak. Itulah kejelasan Quran betul-betul luar biasa. Makanya Quran menyapa apa? Isa ibn Maryam. Ibnnya, binnya itu bin perempuan, bukan bin laki-laki. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Alhamdulillah kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus selalu menjalankan sunnahnya, tapi ingat, sunnah